Selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Kali ini kita akan coba bongkar nih sumber-sumber yang Anda bagikan, semuanya dari buku penting Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Pertanyaan besarnya, yang diajukan Yali dari Papua Nugini mungkin Anda juga pernah mikir, kenapa sih sejarah itu jalannya beda banget di tiap benua? Kenapa ujung-ujungnya bangsa Eurasia yang menjelajah dan menaklukkan bangsa lain bukan sebaliknya? Nah, misi kita hari ini tuh mengupas tuntas argumen utama Diamond, mencari apa yang dia sebut ultimate causes, atau ya penyebab mendasarnya lah. Dan ini penting banget dicatat dari awal. Diamond sendiri juga menekankan ini. Jawabannya itu sama sekali bukan soal perbedaan ras. Nggak ada hubungannya. Fokusnya murni ke faktor lingkungan dan geografis. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Seperti biasa, saya ditemani rekan ahli kita yang akan bantu kasih konteks dan analisis lebih dalam nih soal argumen-argumen Diamond ini. Mungkin kita mulai dari fakta yang cukup mengejutkan ya. Sekitar 13.000 tahun lalu, pas akhir zaman es, semua manusia di semua benua itu ya, pemburu pengumpul. Intinya, kita semua start dari garis yang sama. Betul nggak? Betul sekali. Itu kesamaan titik awal ini penting banget buat memahami alur argumen Diamond. Artinya gini, perbedaan besar dalam perkembangan masyarakat, teknologi, kekuasaan itu baru muncul setelah masa itu. Nah, sejak saat itu, laju perkembangan di tiap benua mulai beda drastis. Yang akhirnya ya membentuk dunia timpang kayak yang kita lihat pas kontak antar benua sekitar tahun 1500 Masehi dan seterusnya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan Diamond kenapa bisa beda gitu, dia kan merasa perlu banget nih menepis satu penjelasan keliru yang, aduh sayangnya masih suka kedengeran. Soal gagasan kalau perbedaan teknologi itu karena, ya beda kecerdasan bawaan antar ras, Diamond nolak keras ini kan. Betul, keras banget. Dia bahkan membalik asumsi loh. Jadi berdasarkan pengalamannya puluhan tahun tinggal bareng masyarakat tradisional di Papua Nugini, Diamond justru berpendapat kalau rata-rata orang Nugini itu dalam konteks lingkungannya mungkin malah lebih cerdas, lebih waspada, lebih ekspresif dibanding rata-rata orang Eropa atau Amerika. Wah, itu argumen yang cukup berani ya. Alasannya apa tuh? Alasannya, hmm, gimana ya menjelaskannya? Terletak pada tekanan seleksi alam yang beda. Logikanya gini, di masyarakat tradisional kayak di Nugini, tantangan buat bertahan hidup sehari-hari itu kan intens banget. Anda harus pintar cari makan, waspada sama bahaya alam, serangan suku lain, lihai baca lingkungan. Kematian karena kecelakaan, dibunuh, atau kelaparan itu ancaman nyata yang terus-menerus, gitu. Nah, ini menurut Diamond mungkin lebih menuntut kemampuan kognitif tertentu. Observasi, fleksibilitas mikir, semacam itu. Sebaliknya, di masyarakat agraris Eurasia yang padat penduduk ribuan tahun, pembunuh utamanya bukan lagi predator atau perang suku kecil-kecilan, tapi penyakit menular epidemik, wabah cacar, campak, pes, itu bisa habisin sebagian besar populasi. Di sini, seleksi alam yang kejam itu lebih mengarah ke kekebalan tubuh. Orang yang genetiknya lebih tahan penyakit, itu yang cenderung selamat dan nurunin gennya. Jadi, bukan berarti orang Eurasia lebih pintar, tapi lingkungan mereka itu menyeleksi sifat yang beda aja buat bertahan hidup. Ini penting banget untuk nyingkirin bias rasial sebelum kita cari penyebab sebenarnya. Oke, jadi clear ya, bukan soal kecerdasan. Terus apa dong faktor pembeda utamanya menurut Diamond? Apa nih titik baliknya? Jawabannya, kata Diamond, yaitu tadi, munculnya produksi pangan, pertanian dan peternakan. Kedengarannya simpel ya, tapi dampaknya itu kayak bola salju. Menggelinding jadi longsoran besar yang mengubah segalanya. Gimana ceritanya bertani sama beternak bisa ngubah semua? Keuntungan langsungnya apa? Keuntungan paling dasar ya ledakan populasi. Jauh banget bedanya. Dengan pertanian, sebidang tanah yang sama itu bisa menghidupi 10-100 kali lipat lebih banyak orang dibanding cuma berburu meramu. Orang juga bisa hidup menetap, nggak nomaden lagi. Ini salah satunya memungkinkan ibu-ibu melahirkan anak dengan jarak lebih pendek. Nggak repot pindah-pindah sambil gendong banyak anak kecil kan? Terus, ada surplus makanan. Artinya, nggak semua orang harus jadi petani. Muncul deh spesialisasi pekerjaan. Nah, itu dia. Surplus pangan ini membebaskan sebagian orang jadi pengrajin, bikin alat, senjata, keramik, atau jadi tentara profesional, pendeta, birokrat yang ngurusin masyarakat. Ini pondasinya lahir struktur sosial yang kompleks.
desa besar, kota, kerajaan negara. Hewan ternak juga penting banget. Bukan cuma daging, susu, tapi juga wool, kulit, pupuk kandang buat nyuburin tanah. Dan yang krusial, tenaga. Buat bajak sawah, transportasi, termasuk buat perang. Kuda itu, wah, revolusi banget buat perang di Eurasia. Oke, jadi produksi pangan ini kuncinya. Tapi ini kan nimbulin pertanyaan lagi nih. Kenapa produksi pangan muncul dan berkembangnya jauh lebih awal dan pesat di Eurasia? Khususnya di bulan sabit subur itu di Timur Tengah. Kenapa nggak di Amerika, Australia, atau Afrika Sub-Sahara? Apa orang Eurasia lebih jago gitu bercocok tanamnya? Wah, sama sekali bukan soal jago-jagoan atau kejeniusan. Diamond nunjuknya ke faktor keberuntungan geografis dan biologis murni. Ada dua hal utama. Pertama, soal ketersediaan spesies tumbuhan liar yang cocok didomestikasi. Bulan sabit subur itu kayak lumbung genetik yang luar biasa. Kaya banget secara alami sama spesies biji-bijian besar leluhur gandum dan jelai. Terus ada kacang-kacangan bernutrisi tinggi kayak polong, lentil. Tanaman-tanaman ini udah lumayan produktif dalam bentuk liarnya. Gampang ditanam, disimpan, tumbuhnya cepat. Jadi kayak paket perdana pertanian yang efektif banget. Kalau dibandingin sama Amerika gimana? Kan di sana ada jagung, kentang, yang penting juga kan? Ada sih, tapi situasinya beda. Jagung misalnya, leluhur liarnya, teosinte itu, beda banget sama jagung sekarang. Dan gak terlalu berguna awalnya. Perlu ribuan tahun loh pemulihan selektif sama penduduk asli Amerika buat ngubah jadi jagung produktif yang kita kenal. Kentang sama ubi memang penting, tapi nyebarnya cenderung lebih susah karena adaptasi iklimnya lebih spesifik. Intinya, Amerika nggak punya paket siap pakai serealia dan polong-polongan sekuat yang ada secara alami di bulan sabit subur itu. Itu baru tanaman ya. Faktor kedua tadi katanya hewan kan? Nah ini kayaknya bedanya lebih dramatis lagi nih. Betul. Ini soal ketersediaan hewan mamalia besar liar yang bisa dijinakkan. Coba Anda bayangin kayak lotre alam aja. Dari semua spesies mamalia darat, besar ya di atas 45 kilo lah di dunia ini, cuma sedikit yang punya potensi buat dijinakkan. Diamond mengidentifikasi cuma 14 spesies kuno yang berhasil didomestikasi secara luas sebelum abad 20. Dan coba tebak, 13 dari 14 spesies itu asalnya dari Eurasia. Kita ngomongin 5 besar yang paling penting. Sapi, kuda, domba, kambing, babi. Plus unta, keledai, kerbau air, dan lain-lain. 13 dari 14. Wah, timpang banget itu. Terus benua lain gimana? Amerika cuma menang 1 tiket lotre, lama atau alpaka di Andes sana. Hewan ini berguna sih, tapi ya penggunaannya terbatas banget secara geografis dan fungsinya. Nggak bisa ditunggangi buat perang, nggak bisa buat bajak sawah. Australia, 0 besar. Nggak ada satupun hewan besar asli sana yang berhasil didomestikasi. Afrika Sub-Sahara juga hampir 0, padahal kayak hewan liar kan? Kenapa gitu? Sebagian besar karena kepurahan massal hewan besar atau megafauna di akhir zaman es. Kemungkinan diperparah sama kedatangan manusia pemburu. Kepunahan ini dampaknya jauh lebih parah di Amerika dan Australia, jadi kandidat potensialnya sisa sedikit banget. Nah, kalau di Afrika, banyak hewan besar yang tersisa, kayak zebra, kerbau Afrika, badak, gajah Afrika, ternyata punya sifat-sifat yang bikin susah banget atau mustahil dijinakkan. Entah terlalu agresif, terlalu panikan, struktur sosialnya nggak cocok, atau nggak mau berkembang biak di penangkaran. Pokoknya susah. Jadi ya, Eurasia menang lotre hewan besar, benua lain kurang beruntung. Ini nih, membawa kita ke bagian yang paling mengerikan tapi penting banget dari argumen Diamond, peran kuman penyakit. Gimana ceritanya penyakit bisa jadi senjata penentu sejarah? Ini konsekuensi langsung dan mungkin nggak terduga ya, dari punya banyak hewan ternak tadi. Sebagian besar penyakit menular, epidemik paling mematikan dalam sejarah manusia, cacar, campak, flu, TBC, wabah pes, dan lainnya, ternyata evolusinya dari penyakit yang awalnya nyerang hewan ternak. Hewan-hewan yang hidup dekat banget sama manusia di komunitas agraris padat di Eurasia itu. Cacar kemungkinan dari cacar sapi, campak dari rinderpes pada ternak, flu dari unggas dan babi. Jadi karena orang Eurasia hidup berdesakan ya sama banyak hewan ternak ribuan tahun, mereka jadi kayak laboratorium evolusi kuman sekaligus ngembangin kekebalan gitu. Persis, selama ribuan tahun terpapar terus-menerus,
populasi Eurasia ngalamin seleksi alam yang brutal. Epidemi datang silih berganti, bunuh banyak orang. Tapi mereka yang selamat cenderung punya kekebalan genetik parsial. Nah, ini diwariskan. Mereka jadi, terbiasalah sama kuman-kuman mematikan itu. Sebaliknya, masyarakat asli Amerika, yang hewan ternaknya sedikit banget, lama, alpaka, kalkun, anjing, dan lainnya, gak mengembangkan penyakit epidemik serupa dari hewan. Lingkungan mereka relatif steril gitu dari kuman-kuman mematikan ini. Akibatnya bisa ditebak ya pas terjadi kontak antar benua? Nah, pas orang Eropa datang dari Amerika setelah 1492, mereka bawa oleh-oleh nggak kelihatan kuman-kuman penyakit Eurasia itu. Buat orang Eropa, penyakit kayak cacar atau campak mungkin ya penyakit masa kecil aja, nggak selalu fatal, karena ada kekebalan parsial tadi. Tapi buat penduduk asli Amerika yang sama sekali nggak punya kekebalan, kuman-kuman ini jadi senjata biologis pemusnah massal. Ngeri banget. Diperkirakan 50–95% populasi asli di berbagai wilayah Amerika musnah karena penyakit ini. Jauh lebih banyak daripada yang tewas karena pedang atau senapan. Diamond nyebutnya hadiah mematikan dari ternak. Dampak serupa terjadi juga di Australia, Kepulauan Pasifik, dan sebagian Afrika. Oke, jadi udah ada keuntungan dari tanaman, hewan, plus bonus mengerikan berupa kuman penyakit ini. Tapi Diamond nambahin satu faktor geografis lagi yang katanya nggak kalah penting, bentuk dan orientasi benua itu sendiri. Ini gimana pengaruhnya? Ini soal kemudahan penyebaran atau difusi inovasi. Mau itu tanaman, hewan, teknologi kayak roda atau tulisan, maupun ide. Diamond menyoroti orientasi sumbu utama benua. Eurasia itu unik karena membentang dominan dari timur ke barat. Panjang gitu ya. Kenapa bentangan timur barat ini jadi keuntungan? Karena gini, lokasi-lokasi yang ada di garis lintang yang sama, itu cenderung punya iklim, panjang hari, siang malam, musim tanam, bahkan jenis penyakit yang relatif mirip. Artinya, tanaman yang berhasil dijinakan di bulan sabit subur, misalnya gandum, relatif gampang nyebar ke barat, Eropa Selatan, sama ke timur, India, China, karena iklimnya kurang lebih cocok. Begitu juga hewan ternak, teknologi kayak bajak atau tulisan, informasi dan inovasi bisa ngalir lebih lancar aja gitu di sepanjang jalan tol lintang yang sama ini. Terus gimana dengan Amerika dan Afrika yang sumbu utamanya utara selatan? Nah, ini jadi penghambat besar. Nyebarin sesuatu dari utara ke selatan, atau sebaliknya, itu artinya harus melintasi zona-zona iklim yang beda banget. Tanaman atau hewan yang cocok di satu wilayah mungkin sama sekali nggak bisa bertahan hidup beberapa ratus kilometer ke utara atau selatan. Beda suhu, curah hujan, panjang musim tanam. Jagung yang didomestikasi di Meksiko kan tropis-subtropis tuh. Butuh ribuan tahun buat adaptasi biar bisa tumbuh di Amerika Utara bagian timur yang musim tanamnya lebih pendek. Penyebaran lama dari Andes ke Amerika Tengah juga kehalang iklim tropis. Susah pokoknya. Belum lagi hambatan fisik ya, kayak gunung atau gurun gitu. Tepat. Amerika itu kayak kepotong sama tanah genting Panama yang sempit tapi hutannya lebat banget. Terus ada gurun di Meksiko Utara sama AS Barat Daya, ini nyusahin kontak antara peradaban Mesoamerika sama Andes. Afrika juga kepisah sama gurun Sahara yang luas banget, plus zona hutan hujan tropis yang lebat dan susah ditembus. Nah, ini semua makin mengisolasi peradaban-peradaban di kedua benua itu, memperlambat pertukaran teknologi dan ide dibanding konektivitas yang jauh lebih besar di Eurasia. Jadi, kalau kita rangkum semua argumen ini ya, kesimpulannya jelas banget. Beda nasib antar benua ini bukan karena beda kualitas manusianya sama sekali, tapi lebih karena kartu geografis dan biologis yang dibagiin alam secara nggak merata aja di awal sejarah. Judul Guns, Germs, and Steel itu kan nunjuk ke penyebab langsung atau proximate causes yang memungkinkan dominasi Eropa. Persis, senjata api, guns, kuman penyakit, germs, sama teknologi baja, steel, itu alat-alat langsung yang dipakai buat penaklukan. Tapi Diamond nanya lebih dalam lagi, kenapa kok bangsa Eurasia yang punya tiga hal itu lebih dulu dan lebih unggul? Nah, jawabannya ada di penyebab mendasar atau ultimate causes yang udah kita bahas tadi. 1. Ketersediaan lebih banyak spesies tumbuhan dan hewan liar yang cocok dijinakkan di Eurasia. 2. Ini memicu produksi pangan lebih awal, surplus makanan, populasi padat, masyarakat kompleks, negara, teknologi.
3. Interaksi erat sama hewan ternak ngelahirin kuman penyakit mematikan yang sekaligus ngasih kekebalan parsial buat orang Eurasia. 4. Orientasi timur barat benua Eurasia plus lebih sedikit hambatan geografis itu memfasilitasi penyebaran cepat tanaman, hewan, teknologi, dan ide di seluruh benua. Kombinasi semua faktor lingkungan inilah yang menurut Diamond secara fundamental ngejelasin kenapa Eurasia dan cabangnya di Eropa yang akhirnya mengembangkan teknologi, organisasi politik, dan senjata biologis yang ngasih mereka keuntungan gede banget pas terjadi benturan antar benua. Ini penjelasan materialis, berbasis lingkungan, bukan penjelasan rasis. Titik. Wah, bener-bener perspektif yang bisa mengubah cara kita mandang sejarah dunia ya. Jadi, intisari dari sumber-sumber Guns, Germs, and Steel yang Anda bagikan ini adalah bahwa geografi dan biologi itu perannya jauh lebih besar dari yang mungkin kita sadari dalam membentuk jalur peradaban yang beda-beda. Kartu awal yang dibagiin alam ternyata nentuin banget ya. Iya. Dan sebagai penutup nih ada satu pemikiran menarik lagi dari Diamond di akhir bukunya, yang relevan banget buat kita renungkan hari ini. Dia menekankan kalau keunggulan lingkungan itu gak abadi, gak statis. Bulan sabit subur, yang dulunya pusat inovasi paling awal, sekarang malah banyak jadi gurun. Sebagian karena degradasi lingkungan oleh peradaban kuno itu sendiri. Eropa yang dulu relatif terbelakang dibanding Timur Tengah atau China, kemudian malah bangkit mendominasi. China sendiri juga kan ngalamin pasang surut kekuatan. Artinya, peta kekuatan global itu bisa berubah ya, seiring perubahan faktor lingkungan atau teknologi. Tepat sekali. Ini kan jadi nimbulin pertanyaan penting. Di era perubahan iklim global yang kita alami sekarang ini, yang disebabkan manusia, terus di tengah revolusi teknologi digital, AI, yang ngubah lanskap ekonomi dan sosial. Nah, gimana faktor-faktor baru ini bakal ngebentuk ulang keunggulan dan ketimpangan antar wilayah atau negara di masa depan? Akankah geografi baru kayak infrastruktur digital atau akses ke sumber energi bersih jadi faktor penentu selanjutnya? Menggantikan keunggulan geografis masa lalu? Pertanyaan besar itu, pas banget buat kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.